Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari dari bab eh, menjaga alat reproduksi, ya, menjaga kebersihan alat reproduksi. Ini pelajaran terakhir dari PJOK ini, ya. Nah, di dalam bab ini anak-anak ini dijelaskan bahwa manusia hidup itu diberikan oleh Allah Ta'ala paling sempurna, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, paling sempurna. Nah, dari kesempurnaan ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk untuk memegang dengan tangan, kemudian untuk menelan dengan leher, ya, dan lain-lain. Begitu ya anak-anak, ya. Jadi kemudian kita diberikan oleh Allah Ta'ala organ-organ dengan komplit, termasuk salah satunya yaitu organ alat reproduksi. Apa reproduksi itu? Tugasnya hari ini adalah mencatat, ya. Tak suruh garap dulu, nanti nyatet dulu, ya. Reproduksi merupakan proses, nah itu ada di halaman 142, itu dicatat, ya. Reproduksi merupakan proses terbentuknya individu makhluk hidup yang baru, ya. Tujuannya apa? Untuk melestarikan agar tidak punah, ya. Nah, sama ada banyak macam-macam reproduksi, ya. Itu yang kita kenal dengan ovipar, ovovivipar, sama vivipar, ya. Nah, ini kalau di pelajaran IPA kan ada seperti itu. Ada yang kemudian dengan bertelur, ada yang bertelur kemudian melahirkan, ada yang kemudian hanya dengan melahirkan saja. Nah, manusia termasuk yang dengan melahirkan, ya. Manusia termasuk yang melahirkan. Nah, secara apakah kemudian alat reproduksi laki dan perempuan sama, atau kemudian sifat-sifat laki dan perempuan sama? Tentu saja laki dan perempuan itu berbeda, ya. Dari sifat dasar saja orang laki itu biasanya memiliki lebih orang laki itu memiliki, nah ini dilihat di sini, ya, lebih perbedaan dari segi bentuk, ya. Nah, sifat dasar anak laki jelas lebih keras dibanding anak perempuan yang lebih lembut, ya. Lanang titik-titik kadang-kadang tukaran, tawuran, apa segala macam. Nah, wedok dolenane golek-golekan, lanang mobil-mobilan jedar, ya. Nah, biasa, ya, kayak gitu. Makanya orang perempuan bisa boleh banyak nangis, tapi orang laki tidak boleh banyak nangis, sudah biasa, ya. Tabrakan tiba toko sepeda itu biasa sudah, ya. Jadi jangan terus kemudian ditangisi terus opo. Nah, anak-anak, kemudian selanjutnya, ya. Nah, di sini ini banyak kemudian ciri-ciri perbedaan anak laki dan perempuan, ya. Cuma ada kalanya ini secara umum saja anak laki itu lebih keras daripada anak perempuan. Ada kalanya anak perempuan lebih keras daripada anak laki, ya. Cuma kasus seperti ini tidak terlalu banyak, ya. Wong wedok luwih sangar, lebih keras daripada ini kadang-kadang ada yang terjadi, Ustaz. Ada anak tanya, Ustaz, mama saya lebih keras daripada bapak. Ya bisa jadi juga, cuma kerasnya itu tentu untuk mendidik kalian, ya. Kerasnya itu tentu untuk mendidik kalian biar jadi anak yang baik. Mamamu kepingin kau jadi anak yang nganggur, ndak ono kerjaan, turu tani, ya. Jadi akhirnya kemudian mama jadi lebih keren daripada bapaknya, yaitu tadi, ya, kepingin menjadi anaknya bermanfaat. Nah, bagaimana, termasuk salah satunya di antara organ-organ tubuh itu adalah alat reproduksi. Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Penting ini anak-anak. Karena kalau kalian tidak paham caranya, ya, kalau tidak paham caranya bisa bahaya. Bisa terjadi penyakit-penyakit. Nah, anak-anak, ketika kalian kemudian, nah itu ada di yang B, halaman 143. Cara memelihara kebersihan alat reproduksi. 1. Cucilah alat kelamin itu setelah menggunakan air bersih setelah buang air kecil atau besar. Kalau sudah buang air kecil, ya, kencing atau beol, ya kan, itu kemudian dibersihkan, ya, dibersihkan.
Kalau untuk laki ya, kalau untuk laki di agak diurut dan agak berdehem gitu ya. Jadi orang yang di luar kamar mandi itu tahu, makanya kemudian disunahkan berdehem 3 kali. Ya, tujuannya apa? Biar orang yang ada di luar kamar mandi tahu kalau kita itu ada di kamar mandi, jadi nggak langsung masuk ke kamar mandi berobos. Kemudian tujuan yang kedua agar kotoran yang di dalam itu keluar jelas. Nah, gitu. Paham ya? Jadi penting ini. Karena kemudian ini kata Rasulullah, kebanyakan orang itu disiksa dari bekas kencingnya. Disiksa di kubur itu karena bekas kencing, tidak bersih. Cepet-cepetan. Mari gue seret langsung ditinggal, seret celonoan langsung. Loh, belum disiram. Belum pakai, kemudian belum disiram, belum selesai. Apalagi orang mau sholat, begitu sholat kemudian cepet-cepetan ya, karena kencing keburu telat 1 rakaat, akhirnya kemudian cepet-cepetan, begitu takbir Allahu Akbar, rukuk, curut keluar, batal sholatnya. Sholatnya batal, pakaiannya najis, ganti celono. Ya, orang nggak paham, langsung diteruskan sholat, dosa itu. Ya, hati-hati. Ya, kemudian jadi dibersihkan, kalau bisa dibilas dengan menggunakan air sabun. Kalau cewek pakai sabun, kemudian tangannya juga dicuci pakai air sabun ya. Nah, kemudian apa yang kedua, pakailah pakaian dalam dari bahan yang mudah menyerap keringat. Jangan pakai pakaian dalam dari yang tidak bisa menyerap keringat. Plastik atau apa, bahan-bahan yang kayak gitu memang bagus bentuknya. Tapi kalau seandainya tidak menyerap keringat, itu nanti bisa jadi jamur, terus jadi penyakit, gatel-gatel ya. Nah, ini terus kemudian penting untuk ganti setiap hari, jangan lupa ganti pakaian dalam setiap hari. Nah, ini yang bagi yang mondok nanti bekal ya, bagi nanti yang mau mondok, kalau nanti mondok gantilah pakaian dalam setiap hari ya. Jangan sampai kemudian pakaian dalam itu dipakai sampai kemudian 2 hari, 3 hari. Nah, itu nanti kemudian jamur, akhirnya kemudian menimbulkan penyakit. Paham ya? Kemudian selanjutnya, nah ini ada yang kemudian 2 kali sehari. Ya, sebaiknya ganti sebanyak 2 kali sehari. Tapi kalau stoknya tidak banyak, ya 1 hari sekali paling tidak ya. Kemudian apabila kamu menggunakan toilet umum, sebaiknya kamu siram. Nah, ini anak-anak diingat, ada SPS. Siram, pipis, siram. Siram dulu, jres. Sampai di jeding itu siram dulu. Kemudian baru pipis, baru kemudian disiram lagi. Jadi bersih, ya. Jadi bersih. Jadi kon nguyu itu ndak ndukuri nguyune wong. Ya. Jadi kalau seandainya kamar mandi itu kotor, kalian bersihkan dulu, seret. Kemudian baru kalian pipis. Baru kalian bersihkan lagi. Paham ya? Jadi tidak ada penyakit-penyakit yang masih cekap di sana. Kemudian anak-anak ada macam-macam. Nah, ini kalau seandainya kita tidak menjaga diri, tidak kemudian membersihkan ya alat reproduksi, maka akan ada penyakit-penyakit yang akan timbul. Apa saja? Pertama, keputihan. Nah, keputihan ini akibat dari jamur. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau pakaian dalamnya kotor, keputihan ini ada di perempuan, laki tidak ada ya. Cuma laki bisa jadi jamur, terus kemudian nah ini sama kayak baju, kalau tidak diganti akhirnya kemudian gatel-gatel ya. Nah, nanti kemudian sampai rusak kulitnya. Kemudian kanker rahim. Nah, kanker rahim ini juga perempuan ya. Jadi kemudian terdapat janin yang tumbuh ini, kemudian tempat rahim itu tempat janin tumbuh. Nah, kalau sudah ada kanker rahim ini biasanya bisa jadi tidak bisa punya anak ya. Kalau kayak gitu, itu naudzubillah min dzalik, bahaya ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian ada kanker prostat. Kanker prostat ini mudah sekali menyebar. Ini bagian untuk pria. Tadi 2 yang di atas itu, 1 dan 2 itu untuk perempuan. Kemudian yang ketiga ini untuk orang laki ya. Ini untuk orang laki itu ada kanker prostat. Nah, sel kanker prostat ini dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain, terutama tulang. Ya, orang yang sudah kena kanker prostat itu tulang-tulangnya itu yang bagian bawah itu sakit. Ya, kemudian sulit sekali buang air kecil, sakit luar biasa. Nah, itu hati-hati anak-anak, jangan sampai kena penyakit yang seperti itu ya. Pokoknya sering-sering mandi, kemudian ganti pakaian yang bersih begitu ya. Kemudian kalau perempuan ada gangguan menstruasi ya.
Nah, kalau sudah masuk usia balik, perempuan itu kan akan ada menstruasi. Nah, menstruasi itu nanti biasanya alurnya itu tetap ya standar, tidak terlalu jauh. Biasanya tanggal 15, ini bisa tanggal 18. Masih kemudian jeda 3 hari sih wajar. Tapi ada kalanya jedanya sampai 2 bulan tidak mens. Nah, ini hati-hati anak-anak ya. Ini ada gangguan menstruasi namanya, bahaya untuk perempuan ya. Nah, itu aja anak-anak ya yang Ustadz sampaikan. Ini bab terakhir dari pelajaran PJOK. Insya Allah minggu depan kita akan mengerjakan evaluasi pengetahuan ini. Untuk sekarang tugasnya adalah mencatat saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sering-sering mandi, sering-sering membersihkan diri ya. Hati-hati dengan berbagai penyakit yang ada, cuci tangan dan lain-lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.